Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di dalam program Baihaqi atau Belajar Akidah Islam yang mana tiap Jumat sore dibersamai oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Para pemirsa sekalian, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenal nikmat kenabian. Dan insya Allah bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya setelah materi disampaikan oleh Ustadz, bisa menelpon langsung ke telepon seluler di 0813 2552 4815 atau bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0813 2552 4816. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa sekalian yang nanti ingin bertanya setelah materi selesai, bisa menelpon langsung ke telepon seluler 0813 2552 4815 atau bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0813 2552 4816. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore ini tema kita insyaallah mengenal nikmat kenabian, melengkapi pembahasan yang telah lalu yang sesungguhnya kita mengangkat dari pembahasan kita, pembahasan singkat tentang al-usul ats-tsalatsah, yaitu tentang 3 prinsip yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat di alam barzakh, itu man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Siapa Rabb yang kamu sembah, apa agamamu, dan siapa nabimu. Sedangkan kelancaran menjawab pertanyaan kedua malaikat itu akan menjadi kunci kemudahan untuk melewati hari-hari berikutnya. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-qabru awalu manasilil akhirah. Kubur adalah persinggahan pertama dari kampung akhirat. Kampung akhirat itu sangat panjang. Ada alam barzakh sampai terjadi hari kiamat, yaumul ba'ats, kemudian ardul mahsyar, lalu kejadian-kejadian yang sangat banyak, pertanyaan, hisab, penimbangan, kemudian ada sirat, sampai berterminal akhir jannah atau nar. Sehingga perjalanan sangat panjang. Dan itu setarnya atau awal dari persinggahan kampung akhirat adalah alam barzakh. Ini alam kubur. Di alam barzakh ini ada peristiwa, di antaranya adalah fitnatul qabri. Fitnatul qabri, pertanyaan dua malaikat kepada mayit tentang 3 perkara yang sangat esensial. Tentang pertanyaan siapa Rabb sesembahanmu, apa agamamu, dan siapa nabi utusan nabi yang diutus Allah kepadamu. Kita telah membahas secara singkat tentang ma'rifat Allah, mengenal Allah SWT, dan mengenal dinul Islam. InsyaAllah kita akan sedikit membahas tentang itu mengenal nikmat kenabian, khususnya adalah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, mengenal kenabian sebuah kenikmatan.
Dan kehadiran Nabi di tengah-tengah manusia sebuah kenikmatan. Bahkan kenikmatan ini kenikmatan yang sangat besar. Yang layak untuk kita betul-betul bergembira dengan nikmat tersebut. Karena nikmat ini lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bergembira. Hatinya betul-betul berbesar hati dengan karunia dan nikmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hal itu lebih baik dibandingkan dengan semua apa yang dikumpulkan manusia dari perkara dunia. Para pemirsa, lebih-lebih kita dalam kondisi manusia, kondisi umat manusia, seperti yang digambarkan Allah SWT. Orang-orang yang mereka kebanyakan berpaling dari risalah, berpaling dari kenabian. Berpalingnya mereka digambarkan Allah seperti himar liar yang lari dari singa. Fama lahum andidzikri mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Mereka ini kannahum humurun mustangfirah. Mereka ini seperti himar liar yang berlarian. Parat min kaswarah. Lari dari, yakni macan dari atau dari singa. Ini penggambaran tentang bagaimana kondisi manusia yang kebanyakan mereka berpaling, lari, menjauh dari ajaran agama. Lihat aja bagaimana sebagian manusia, mereka ateis, mereka sekuler, mereka benar-benar anti dengan agama. Bahkan walaupun orang yang mereka menisbatkan bahkan dengan Islam. Orang-orang yang mereka mengaku Muslim tapi anti dengan Islam, dengan ajaran Islam. Karena terpengaruh dengan pemikiran ateisme, pemikiran sekularisme, sehingga Islam tanpa bekas di hati mereka. Dzalika bi annahu kana tatim rusulun bil bayyinat. Faqalu abasharu yahdunana wa qalu wa tatawallaw wa tawallaw fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Allah terangkan kenapa mereka ini berpaling kayak himar liar yang lari dari singa. Yang demikian ini disebabkan ketika datang para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang datang para rasul itu dengan membawa bayinat, dengan membawa penjelasan-penjelasan yang gamblang tentang kehidupan ini, membawa syariat yang gamblang, ajaran yang gamblang. Mereka ini mengingkari para rasul tersebut, berpaling dari para rasul tersebut. Mereka mengatakan, apakah manusia-manusia kayak gini ini akan membimbing kami dalam kehidupan? Abasyaru yahdunana. Apakah manusia-manusia seperti ini akan membimbing kami dalam kehidupan? Terlebih di zaman teknologi canggih, yang manusia berbangga dan sombong dengan karya teknologinya, mereka memandang seakan agama itu sangat rendah dan rendahan. Bahkan mereka seakan-akan berujar seperti ujarannya kaumnya Nabiullah Nuh, yang mereka katakan, tidaklah aku melihat engkau ma naraka wa man ittaba'aka ila aradhiluna. Wa man naraka, dan tidaklah kami melihat engkau wa man ittaba'aka, dan orang mengikuti engkau illa aradhiluna, kecuali orang-orang rendahan. Orang-orang rendahan di antara kami. Kesombongan mereka
membuat mereka lari dari agama Allah SWT. Sehingga kebanyakan manusia mereka tidak paham tentang arti kehidupan dan akan kemana kehidupan ini. Dan ini yang ditanyakan Allah, pertanyaan besar tentang kehidupan manusia. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia menyangka kalian itu diciptakan tanpa tujuan, yaitu sia-sia belaka? Dan apakah kalian juga menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dua pertanyaan besar yang manusia, miliaran manusia tidak mengetahui jawabannya. 2 miliar, ya, dua pertanyaan besar yang miliaran manusia tidak mengetahui jawabannya. Untuk apa mereka diciptakan dan akan kemana mereka setelah mati? Yang jelas kematian mereka menyaksikannya. Tapi setelah mati itu mau ngapain dan kemana, ada apa di balik kematian, mereka tidak tahu. Walhamdulillah, seorang mukmin yang beriman kepada Nabi, yang membawa risalah Allah SWT, mengetahui semua jawaban-jawaban yang sangat mendasar ini. Pertanyaan sangat mendasar ini. Melalui risalah kenabian, melalui risalah yang dibawa oleh Nabi, mengenal hakikat kehidupan yang ada ini. Bahwasanya kehidupan kita ini, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Sehingga mereka tahu kehadirannya ke dunia sampai kematiannya nanti, acaranya, agendanya adalah menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu acara intinya itu. Sehingga Anda mau jadi presiden, mau jadi pedagang, mau jadi konglomerat, mau jadi ini pejabat, mau jadi yaitu jenderal, mau apapun, maka yang mesti harus diingat bahwa Anda punya tugas pokok beribadah kepada Allah SWT. Dan dia tahu persis bahwa setelah kematian kita ini bukan selesai kehidupan. Tapi kita akan menghadapi hari-hari yang membutuhkan bekal sekarang ini. Yang hari itu adalah hari yang paling menakutkan kalau tanpa bekal, dan paling membahagiakan kalau dia ini berbekal. Yang Allah katakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Ta'ala, takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Lalu setiap orang akan dibalas Allah dengan sempurna tanpa ada yang terdolim sama sekali. Para pemirsa, ini kenikmatan besar. Jawaban seperti ini hanya kita ketahui dari kehadiran Nabi. Sehingga betul-betul kehadiran Nabi merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itulah Allah menegaskan, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Kenikmatan apa yang Allah berikan pada kaum mukminin? Id ba'atsa fihim rasulan. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, utusan Allah yang membawa risalah, yang kenikmatannya bukan sekedar datangnya rasul dalam jasa seorang rasul, tetapi rasul dengan tugas kenabiannya, tugas kerasulannya. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentarbiyah, menyucikan jiwa mereka dengan cara mengajarkan kitab dan sunnah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, di mana kedatangan Rasul sebagai guru besar
yang mengajarkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengajari manusia bagaimana cara hidup yang benar. Program besarnya adalah bagaimana menjadikan jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih. Ini adalah program risalah yang disampaikan oleh para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang apabila manusia tidak mengenal ajaran kenabian, nikmat kenabian ini, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Mereka ini dulu sebelumnya sebelum mengenal risalah ini benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Para pemirsa, oleh karena itulah, di antara yang harus betul-betul kita kenal adalah siapa itu Rasul atau Nabi yang Allah utus kepada kita. Yang ini merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang kehadiran Rasul ini dengan kepribadian yang sangat sempurna sebagai hamba Allah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi orangnya disifatkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul, yang rasul ini berasal dari kalangan kalian sendiri, manusia, sehingga sangat memahami segala perasaan manusia. Semua yang ada pada sifat-sifat manusia ada pada sifat Rasul ini sebagai manusia, sehingga betul-betul dari kelompok sejenis manusia yang bahasanya difahami, bisa merasakan perasaan manusia, yang memiliki semua sifat kemanusiaan. Yang sifat Rasul ini disampaikan Allah, asisun alihi ma'anittum. Jiwanya itu sangat berat. Jiwanya itu sangat berat. Segala hal yang membuat kalian itu terasa berat. Nabi ingin sekali meringankan beban-beban umatnya. Seandainya Nabi disuruh memilih dua hal yang boleh, Nabi akan milih yang paling ringan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sering menyampaikan pada umatnya memilihkan yang paling ringan. Di antaranya, laulam asukka ala ummati. Seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan pada umatku ini setiap mau salat bersiwak. Bersiwak ini bagus, tapi Nabi khawatir memberatkan umatnya. Nabi tidak perintahkan sebagai perkara yang wajib. Demikianlah Rasulullah, perasaannya sangat lembut, menginginkan keringanan bagi kita. Maka risalah ini sifatnya risalah yang sangat meringankan, memudahkan. Allah sendiri juga yang mengajarkan yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagi kalian dan tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Nabi sangat ingin sekali umatnya itu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah SWT.
Dan Allah telah berikan sesuatu yang mudah bagi umat ini. Kemudian, Nabi ini harisun alaikum. Nabi yang memiliki semangat yang sangat besar manusia mendapatkan hidayah Allah SWT. Bagaimana Nabi siap mengorbankan segala-galanya demi tersampaikannya hidayah kepada manusia. Bagaimana Nabi menghabiskan hartanya, menghalalkan kehormatannya, demi tersampainya hidayah Allah kepada manusia. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan kaum mukminin sangat lembut, sangat sayang, lembut dan penuh dengan kasih sayang. Sehingga betul-betul bapak yang guru yang mengajarkan ilmu, pemimpin yang memberikan teladan, ayah yang melindungi anak, yang mengayomi keluarga. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, para ulama kita ketika menjelaskan tentang apa yang mesti kita kenal berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara global yang pertama, kita mesti mengenal Nabi dari sisi nasab. Nabi ini adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, Hashim bin Quraisy, wa Quraisy minal Arab, wa Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Muhammad bin Abdullah, anaknya Abdullah. Ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, anaknya Hashim. Hashim dari kalangan Quraisy. Quraisy dari Arab. Arab dari keturunan Ismail. Ismail dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Intinya silsilah ini untuk menunjukkan bahwa nasab Nabi, nasab orang yang mulia. Jangan sampai nanti ada kesan bahwasanya Nabi ketika diangkat jadi Nabi dari nasab rendahan, lalu dianggapnya orang curiga untuk mencari kemuliaan. Nabi sudah memiliki nasab yang mulia. Dan tidak akan mencari kemuliaan nasab dengan menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah, murni menyampaikan risalah. Gak ada kepentingan apapun yang berkaitan dengan dunia. Nasab, harta, jabatan, dan semisalnya. Ini satu. Mengenal nasab beliau dan sekaligus mengenal nama-nama beliau. Di antara beliau yang memiliki nama Ahmad, Muhammad, Ahmad, kemudian Al-Hashir, Al-Aqib. Ini adalah di antara nama-nama Nabi. Muhammad, Ahmad sama maknanya terpuji. Kemudian Al-Aqib yang menutup segala kenabian. Yang menutup ini seluruh kenabian. Al-Hashir yang manusia akan dikumpulkan ini di bawah kepemimpinan Rasulullah. Sehingga beliau dikatakan Sayyidu waladi Adam. Sayyidnya anak Adam. Ini diantara adalah nama-nama Nabi. Kemudian secara global umur Nabi SAW, beliau diangkat menjadi Nabi. Umur Nabi 63 tahun. Diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Dan diangkat menjadi Rasul. Dan beliau wafat pada umur 63 tahun. Sehingga lama dakwahnya sekitar 23 tahun. Dan selama 40 tahun, orang Quraisy tahu persis sejarah Nabi. Sejarah hidupnya Rasulullah SAW, bagaimana sepak terjang Rasulullah, bagaimana Nabi dari kecilnya, dari lahirnya, sampai diangkat menjadi Nabi. Sepak terjangnya semuanya ketahuan. Yang intinya bahwa mereka tahu persis Nabi ini adalah orang yang sangat jujur. Tidak pernah dusta. Sangat amanah.
sampai Nabi mendapatkan gelar di kalangan mereka dengan gelar Al-Amin. Al-Amin, orang yang betul-betul sangat amanah di tengah-tengah sulitnya mencari orang yang bisa dipercaya. Sampai-sampai di antara berkaitan cerita amanah ini sedikit, saat Nabi menjadi orang yang paling diburu oleh mereka untuk dibunuh atau diusir, maka Nabi ketika saat hijrahnya memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa saat, beberapa hari di Mekah. Apa tujuannya? Mengembalikan barang-barang titipan Quraisy. Bayangkan, manusia buron mau dibunuh, mau diusir, tapi Nabi masih banyak menerima titipan-titipan barang karena mereka saking percayanya kepada Nabi. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi diangkat jadi nabi umur 40. Nubi'a bi-Iqra. Diangkat jadi nabi dengan ini ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang Iqra ini isinya intinya ada pena, tulisan, sehingga berkaitan masalahnya ilmu, pena, tulisan, mengajar. Yang Nabi, kesaksiannya Khadijah ketika Nabi ketakutan dari Gua Hira, sehingga pulang dalam keadaan ketakutan, zammiluni, zammiluni, wa istriku, selimuti aku. Maka istrinya kemudian mengatakan kepada Nabi diantaranya, setelah bertanya apa latar belakang ketakutan itu, kata Khadijah, wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya, wahai suamiku. Innaka la tasilur rahim wa tasdukul kalam wa tuqri'ud dhaif wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'inu nawaibal haq. Kami ini orang yang dulu, orang-orang kami ini orang yang punya kebiasaan menyambung silaturahim. Tidak pernah dusta, jujur terus omongan Anda. Anda senantiasa memuliakan tamu, menutup orang yang tidak punya, dan membela orang yang benar. Khadijah bicara tentang akhlak Rasulullah SAW. Kesaksian Khadijah bagaimana sepak terjang Nabi sebelumnya. Dan ini semuanya diakui oleh manusia. Nabi adalah begitu sifatnya itu. Kemudian wa ursila, dan diangkat jadi Rasul bil mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, peringatkan manusia kepada Rabbmu, agungkan, pakaianmu bersihkan, berhala jauhi, jangan kamu memberi dengan harapan mendapatkan yang lebih banyak. Nabi diangkat menjadi Nabi dengan Iqra, diangkat menjadi Rasul dengan Al-Mudaththir. Mulai Nabi berdakwah di tengah-tengah umat. Sepak terjang dakwah Nabi, kalau dibagi secara global juga, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun Nabi berdakwah, hampir tidak ada penerimaan yang memuaskan. Yang ada itu bagaimana caci makian mereka, umpatan mereka, perlakuan mereka yang sangat buruk, sampai mereka mau mengusir, mau membunuh, sampai peristiwa hijrah.
Nabi harisun alaikum. Nabi sangat semangat dalam membawakan hidayah. Mendatangi person, mendatangi kelompok. Nabi tidak pedulikan segala gangguan yang mereka lakukan. Bayangkan Nabi dia seorang sangat cerdas, sangat jujur, sangat amanah, dan mereka mengakuinya. Lalu dibilang oleh mereka majnun, sahir, kadzab, asatirul awalin. Orang yang gila, orang yang pendusta, orang yang tukang sihir, syair, tukang membuat syair. Kemudian orang ini hanya bualan, dongeng-dongeng, menyampaikan dongeng-dongeng masa lalu saja. Ini mereka tujukan pada Nabi. Dan ini semuanya kepalsuan. Tuduhan palsu yang mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mencekik Nabi. Bagaimana mereka memukul Nabi. Bagaimana mereka yaitu menindih Nabi ketika sujud dengan kotoran hewan. Ini semuanya mereka Nabi dapatkan dari orang-orang Quraisy. Mukanya diludahi oleh mereka. Itu Nabi merasakan semuanya. Sampai mereka bermusyawarah, mereka merapat besar untuk mengusir Nabi atau membunuh Nabi. Rapat yang dihadiri oleh iblis sebagai seorang kakek-kakek dari Najd yang ingin memberikan usulan apa yang terbaik yang harus mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Para pemirsa, Nabi berdakwah selama di Mekah hampir tidak ada ayat yang turun kecuali ayat akidah tauhid. Penjelasan tentang Allah, penjelasan tentang risalah, penjelasan tentang yaumul akhir. Ini sesuatu yang sangat menggoncang mereka, membuat mereka kemudian betul-betul reaksi keras, menggoncang tokoh-tokoh Quraisy dengan ajakan Nabi kalimat la ilaha illallah. Sampai ketika Nabi merasa di Mekah sudah nggak ada lagi celah untuk memperbaiki mereka, Nabi datang ke Taif, ingin menawarkan Islam ke Taif, mudah-mudahan orang-orang Taif bisa menerima dan membela dakwah Nabi. Ternyata di Taif pun Nabi mendapatkan perlakuan yang sangat kasar, sampai kemudian mereka bersepakat untuk mengusir Nabi, bahkan dengan sangat-sangat keji. Anak-anak sampai orang tua dikumpulkan semuanya. Mereka suruh mengusir Nabi kayak mengusir anjing dari kampung, sehingga sampai Nabi berdarah-darah, sampai Nabi perjalanan dalam rentang jarak yang sangat jauh, qarnu ats-tsalib, lalu didengar malaikat memberikan salam, lalu menyampaikan kepada Nabi, kalau mau akan diangkat dua gunung Ahsabain itu akan ditumplek, akan ditumpeskan kepada orang Taif. Tapi Masya Allah, Nabi bagaimana lembutnya dan panjangnya harapan dakwahnya dan sabarnya melihat perlakuan mereka. Apa kata Nabi? Bal arju ayuhrijallahu min amin aslabim man ya'budullaha la yusriku bi syai'an. Bahkan aku berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka orang yang mereka hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, alangkah sangat semangatnya Nabi dalam berdakwah. Nabi tidak pedulikan segala macam caci makian, umpatan, perlakuan kasar. Yang penting mereka bisa menerima hidayah. Yang penting mereka bisa mengenal hidayah. Karena ini adalah jasa terbesar kepada manusia. Anda sumbangkan triliunan kepada manusia, itu nggak akan ada artinya kalau mereka sesat, tidak mengenal hidayah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika penduduk Mekah sudah tidak ada lagi celah untuk bisa mendakwahkan agama di situ. Dan dalam proses dakwahnya Nabi telah mulai mendapatkan pengikut setia orang yang datang dari Madinah, yang telah mengadakan baiat-baiat kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun telah mulai mengutus personil da'i, Mus'ab bin Umair diantaranya, untuk berdakwah ke Madinah, sampai Islam itu diterima oleh orang-orang Madinah dengan baik. Tentu dengan segala prosesnya. Tentu dengan kesulitan di awal dakwahnya. Sampai kemudian orang-orang Madinah menerima Islam.
dan siap menyambut datangnya Rasulullah SAW. Sampai kemudian Nabi pun mendapatkan izin hijrah dari Allah SWT. Hijrahlah seluruh para sahabat Nabi dan para sahabat ini ke Madinah. Yang tidak hijrah, maka mereka dianggap zalim. Kecuali para du'afa, anak-anak, orang tua, kemudian wanita. Tapi yang kuat fisiknya dan tidak hijrah, maka dia dianggap zalim. Dianggap zalim. Dan hijrahnya para sahabat sungguhnya 2 kali. Pertama ke Habasyah, rombongan ke Habasyah. Kemudian yang kedua, ini ke Madinah. Habasyah di antara jubirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Bagaimana kemudian dialog dengan Raja Najasyi, yang bahkan kemudian Raja Najasyi meninggalnya dalam kondisi ini telah masuk Islam tanpa diketahui oleh manusia, sehingga disolatkan gaib oleh Nabi SAW. Hijrah ke Madinah, peristiwa yang membuktikan bagaimana mereka membayar iman mereka dengan segala pengorbanan dunia mereka. Bayangkan, dia harus tinggalkan harta berapapun banyaknya, tinggalkan rumah tinggalkan keluarga yang tidak mau ikut. Kemudian akan datang ke tempat yang tidak jelas pekerjaannya apa, tinggal di mana. Yang penting ini merupakan bagian melaksanakan perintah Allah SWT. Jarak antara Mekah dan Madinah itu kira-kira 450 kilo. Dalam cuaca yang kadang dingin sekali kalau malam, sangat panas sekali kalau siang. Bisa dibayangkan berapa lama jarak tempuh 400 km itu di bawah bayang-bayang Quraisy. Hana ini yang menghantui mereka dengan bekal yang sangat minim yang bisa mereka bawa. Tapi ini semuanya adalah ketulusan hati mereka, yang lalu Allah ceritakan dengan ayat lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Para fuqara di kalangan muhajirin yang mereka telah terusir dari kampung halaman mereka dan terusir dari harta-harta mereka, yang mereka ini melakukan itu semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT. Ini mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Ta'ala, dan dalam rangka memberikan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang telah menunjukkan kejujuran iman mereka. Betul-betul mereka telah jujur dengan pengaruh iman mereka. Mereka memberati imannya walaupun dengan mengorbankan segala-galanya. Orang Ansar juga Allah berikan gelar al-muflihun. Walladzina tabawwa'u dara wal iman min qablihim. Dan orang-orang mereka telah mempersiapkan kampung dan iman ini sebelum kedatangan muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang muhajirin sebagai bentuk loyalitasnya atau loyalitas iman. Wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak ada hajat apapun dalam hati mereka tentang dunia, atas apa yang mereka perlakukan dengan kaum muhajirin. Bahkan mereka ini wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar, lebih mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri walaupun mereka sangat membutuhkan. Wa ma yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga Allah dari kekikiran jiwanya, itulah orang yang betul-betul beruntung. Nabi sampai di Madinah dengan perjalanan hijrah yang pelajarannya penuh dengan ketawakalan. Hijrahnya Nabi di antara pelajaran tawakal. Tawakal itu hatinya total pasrah kepada Allah dengan melakukan usaha yang maksimal. Nabi ketika hijrah itu tidak langsung mengarah ke arah Madinah. Nabi mengambil arah yang jauh berlawanan dengan Madinah untuk mengelabui Quraisy. Ini tawakal. Nabi istirahat dulu di goa, ini tawakal.
Nabi mengambil penunjuk jalan untuk mengantarkan ke Madinah, ini tawakal. Kemudian Nabi membawa bekal secukupnya untuk berjalan ke Madinah, itu tawakal. Ini semuanya adalah bagaimana bentuk tawakal Nabi. Kedatangan Nabi di Madinah sudah ditunggu-tunggu, disambut oleh orang-orang Madinah yang mereka tiap hari sudah keluar rumah menunggu datangnya Nabi sampai matahari ini menyengat tubuh mereka, baru mereka kembali ke rumah masing-masing. Besoknya begitu lagi, sampai ada teriakan seorang Yahudi bahwa tentang kedatangan orang mereka tunggu-tunggu. 500-an para sahabat Madinah keluar menyambut kedatangannya Nabi. Hijrahnya Nabi. Hari itu adalah hari yang paling cerah. Hari yang paling cerah bagi para sahabat Madinah dengan kedatangan Rasulullah SAW. 10 tahun berdakwah di Madinah dengan segala rona dakwahnya, bagaimana juga menghadapi peperangan dari orang-orang Quraisy, perang besar, perang Badar yang pertama, perang Uhud yang kedua, dan perang-perang kecil yang lainnya, yang selama 10 tahun itu kira-kira 27 kali jihad. Ini adalah pekerjaan besar. Lalu sempat terjadi perjanjian Hudaybiyah, akhirnya perjanjian damai, saat yang kemudian menjadikan dakwah itu berkembang pesat. Nabi mengirim surat dakwah kepada para raja-raja di sekitarnya, dan manusia mulai banyak yang mereka masuk Islam. Dari 2.000 sampai menjadi 10.000 ketika kini Nabi Fathul Makkah. Ini adalah sebuah perkembangan pesat yang sangat gemilang. Sampai kemudian Fathul Makkah, Nabi membuka kota Makkah, sehingga manusia berbondong-bondong masuk Islam. Sampai kemudian Nabi mendapatkan hari wafatnya Rasulullah SAW. Hari wafatnya Nabi adalah hari yang paling gelap. Hari yang paling suram bagi para sahabat. Sampai Umar bin Khattab yang sudah mengetahui tentang dekatnya wafatnya Rasulullah SAW. Maka bagaimana Umar dibuat betul gelap hatinya itu. Bahkan mengancam kepada mereka yang berani mengatakan Muhammad telah wafat, akan dia penggal, akan dia potong. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq, memastikan wafatnya Nabi, mulai bicara di depan manusia, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa yang mereka menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mengalami kematian. Wafatnya Rasulullah SAW bukan bubarnya risalah. Wafatnya Nabi adalah akhir kehidupan seorang hamba yang memang mengalami batas waktu. Tapi risalah ini telah disempurnakan Allah sebelum Nabi wafat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamaku buat kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi, di atas cahaya putih terang benderang. Lailuha kanarya, malamnya kayak siangnya gamblang. La yazighu an ila halik, tidaklah orang berpaling dari cahaya putih itu kecuali akan hancur binasa. Ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun perkara yang akan mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah kuterangkan kepada kalian. Ini risalah yang Nabi wafat dalam keadaan telah sempurna. Dan agama yang sempurna ini dalam jaminan Allah penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adzikr dan kami akan menjaga adzikr tersebut. Sehingga agama ini yang sempurna, keotentikannya, keorisinalitasannya akan dijaga Allah, lafaz dan maknanya, sampai nanti hari Allah akan cabut Quran dari dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, itu sekilas perjalanan Nabi dalam berdakwah. Sehingga kedatangan Nabi sebuah kenikmatan besar. Nabi datang
dalam rangka untuk menyampaikan amanat besar, ini amanat risalah. Ya ayyuhar rasul, baligh ma unsila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Apa yang Allah sampaikan kepadamu. Fa illam taf'al fama balagta risalatah. Kalau kamu tidak melakukan, menunaikan kewajiban menyampaikan risalah, berarti kamu tidak menunaikan amanat, ini risalah ini. Wallahu ya'simuka minan nas, yang Allah telah menjaga kamu dari manusia. Nabi telah menyampaikan risalah, dan itu disaksikan oleh umat. Nabi meminta persaksian manusia di hadapan ratusan ribu manusia. Qad hal balagtu, bukankah aku telah sampaikan risalah kepada kalian? Mereka semuanya bersaksi bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah. Nabi datang dalam rangka untuk membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jatanibut taghut. Nabi sebagaimana misi semua nabi yang datang dalam rangka mengajak manusia hanya menyembah Allah, menjauhi taghut. Menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin. Tidaklah kami utus seorang nabi atau seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali aku wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguhnya tidak ada sembahan kecuali aku, maka sembahlah ini diriku. Tugas Nabi ini sangat berat, dakwah tauhid. Nabiullah Nuh 950 tahun menyampaikan dakwah tauhid dan tidak berubah dan tidak merubah tema dakwah tauhid walaupun mendapatkan caci makian, permusuhan, umpatan, ejekan 950 tahun. Nabiullah Ibrahim juga begitu, Nabiullah Musa juga begitu, semuanya menyampaikan dakwah tauhid. Ini misi terbesar. Yang ketiga, kedatangan para nabi ini, kedatangan nabi dan para nabi semuanya dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira kepada manusia yang taat, menyampaikan kabar peringatan bagi orang yang mereka durhaka. Rusulan mubasyirin wa mungdirin. Para rasul yang diutus oleh Allah itu dalam rangka menyampaikan kabar gembira. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Menyampaikan kabar gembira bagi yang taat itu surga, bagi mereka yang enggan mereka adalah yakni jahanam, neraka. Nabi datang untuk menjadi seorang pendidik. Seorang pendidik yang mengajari ilmu dan membimbing mereka tarbiyah sampai jiwa mereka bersih. Sehingga betul-betul Nabi menjadi teladan. Selain mengajarkan ilmu, Nabi Allah menjadi teladan. Qad kana lakum uswatun hasanatun. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada bagi kalian, ini pada pribadi Nabi, uswah yang hasanah. Contoh yang terbaik. Anda menjadi apa? Anda menjadi kepala negara, contoh terbaik Nabi. Anda menjadi seorang ulama, da'i, contoh terbaik Nabi. Anda menjadi seorang kepala keluarga, contoh terbaik Nabi. Anda menjadi panglima, contoh terbaik Nabi. Anda menjadi seorang sahabat, contoh terbaik Nabi. Anda menjadi seorang bapak, contoh terbaik Nabi. Anda menjadi seorang suami, contoh terbaik Nabi. Pada pribadi Nabi adalah contoh terbaik dalam kehidupan. Nabi datang untuk menegakkan hujjah. Agar nanti manusia tidak punya alasan lagi di hadapan Allah bahwa mereka belum pernah mendengar risalah. Sehingga betul kedatangan Nabi sebuah kenikmatan besar. Kenikmatan kenabian. Para pemirsa, ini nikmat yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan cara kita betul-betul mengenal sosok Nabi, agar kita bisa betul-betul meniti jalan kenabian, mencontoh Nabi, karena kecintaan kita kepada Nabi akan mengantarkan kita pula bersama dengan Nabi. Al-mar'a anta ma'aman ahabba. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Kalau kita mencintai Nabi,
maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi. Dan kalimat ini ketika didengar oleh Anas, Anas mengatakan, ma farihtu ba'dal islami farhan min qawli Nabi sallam anta ma'aman ahbata. Tidak ada kegembiraan yang aku rasakan semenjak aku masuk Islam melebihi perkataan Nabi, Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Semoga manfaat apa yang kita sampaikan sekilas ini, yaitu mengenal nikmat kenabian, bahwasanya betul-betul kita hendaknya mengenal bahwa kenabian ini sebuah nikmat besar, risalah yang Nabi ajarkan sebuah nikmat besar. Hendaknya betul-betul kita senantiasa yaitu berusaha untuk mengenal benar agar kita bisa mencintai dan mengagungkan dan menjadi orang-orang yang menghidupkan ajaran-ajaran Nabi tersebut. Semoga manfaat. Ada pertanyaan insyaallah kita akan jawab sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu taala alam bisawab. Thayyib, jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, para pemirsa sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz Afifi bisa menelepon ke telepon seluler di 0813 2552 4815 atau bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0813 2552 4816. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bertemu dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya dalam keadaan sadar itu mungkin terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan dengan Rasulullah SAW bisa bertemu dalam keadaan mimpi. Adapun dalam keadaan sadar, maka sudah tidak ada kesempatan bertemu Nabi. Sudah berbeda alam. Ini alam barzah. Alam yang berbeda dengan ya ini alam kita lagi. Adapun bertemu Nabi waktu mimpi bisa. Tetapi Nabi tidak bisa diserupai oleh iblis, oleh syaitan. Tapi syaitan bisa mengatakan, saya adalah Rasulullah. Orang yang mereka tidak mengenal syama'il Muhammadiyah bisa tertipu dengan syaitan ini. Maka orang-orang yang mereka itu mengeklaim saya bertemu Rasulullah SAW, pertama tanyakan, ceritakan bagaimana Rasulullah SAW yang kamu lihat atau yang kamu ketemu itu. Karena syaitan tidak akan bisa menyerupai Nabi. Tapi syaitan bisa menipu dan mengatakan saya adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, Sa'albani pernah menantang kepada orang yang mereka sok ketemu dengan atau bisa mendatangkan arwahnya orang sudah mati. Di antaranya, yaitu saya ada kesulitan hadis. Coba datangkan ini rohnya Abu Hurairah biar saya tanya kepada dia. Tentu nggak bisa. Ini kedustaan belaka. Termasuk orang yang mereka itu mengklaim bertemu dengan Nabi SAW. Ini bisa untuk menjadi modal penipuan umat besar-besaran. Bahkan sangat tidak ilmiah lagi. Saya sudah ketemu Nabi, tak tanyakan dari situ, dhaif katanya. Ini tentu adalah ungkapan yang sangat konyol. Bahkan ada orang yang mereka cerita Nabi ketemu dengan dia, bahkan Nabi keluar dari kuburnya, kemudian sungkem kepada dia. Oh Masya Allah, siapa dia, siapa Nabi? Ini semuanya adalah dajjal. Ini semuanya penipu. Penipu umat. Walaupun pakainya pakai sorban, pakainya itu pakaian ini wali, penipu. Sehingga umat ditipu, bahkan menyembah dia dan tidak mengikuti Rasulullah SAW. Ini di kalangan kaum muslimin banyak kejadian. Maka pelajarilah Syama'il Muhammadiyah, profil Nabi, karena Nabi dijelaskan sangat jelas dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, fisiknya sangat jelas. Maka kalau ada orang mengklaim ketemu Nabi, tanyakan kepada dia bagaimana fisiknya Nabi. Yang kedua, yaitu tidak akan pernah mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah.
Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Apakah belajar agama harus kepada keturunan Nabi? Apakah keturunan Nabi itu terjaga dan pasti benar? Dan apa keturunan Nabi itu pasti ahlus sunnah? Adakah keturunan Nabi yang menjadi ahlul bid'ah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Belajar itu kepada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan ajaran Nabi dan para sahabatnya walaupun bukan keturunan Nabi. Dan kalau dia mengeklaim keturunan Nabi, kalau ajarannya sesat dan menyesatkan, tidak boleh kita belajar kepada mereka. Orang punya nasab keturunan Nabi wajib kita cintai dan kita muliakan. Tapi tidak ada kemuliaan bagi orang yang mereka tidak bertakwa kepada Allah SWT. Abu Lahab itu keluarga Nabi. Tapi Abu Lahab kafir. Abu Thalib keluarga Nabi. Tapi Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Sehingga pertama, klaim keturunan Nabi itu perlu diuji. Mungkin benar, mungkin tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi standar belajar agama itu dengan ulama yang paham tentang hakikat ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama yang ikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah kunci dalam kita, yaitu belajar. Bukan sekedar kepada orang punya klaim keturunan Nabi. Zaman sekarang ini, banyak juga orang mereka keturunan Nabi, yang ketika berbeda dengan ajaran keturunan Nabi yang lainnya itu, disikat juga sama yang mereka merasa keturunan Nabi. Akhirnya kembalinya kepada apakah yang dibawa itu betul-betul ajaran Rasulullah SAW. Ini yang paling penting. Jangan sampai orang sekedar tertipu dengan nasab keturunan Nabi tanpa yaitu melihat ajaran yang dibawa itu adalah benar atau enggak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, silakan bagi yang ingin menelepon, kami tunggu. Baik. Karena belum ada, kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana saya mau berbaik sangka kepada Allah dari kecil saya miskin, saya sudah bekerja keras sekuat tenaga, saya sudah berdoa setiap saat, saya jadi buruh kasar tapi gaji saya banyak yang tidak dibayar dan tidak ada pertolongan dari Allah. Pertanyaannya, Nabi bersabda, jagalah dirimu dari orang zalim, karena Allah dengan orang zalim tidak ada dinding penghalang. Apakah hadis ini untuk setiap orang termasuk saya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa berburuk sangka dengan Allah itu dosa besar. Karena Allah SWT zat yang maha sempurna, berbuat dengan segala keadilan dan berbuat dengan segala hikmah Allah SWT. Yang harus kita pahami bahwa kemiskinan itu bukan ukuran kebencian Allah dan kekayaan itu bukan ukuran pemuliaan Allah. Allah yang betul-betul telah menegaskan tentang sangkaan manusia yang keliru seperti ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia itu kalau mereka diberikan oleh Allah nikmat, beruntun, maka komentarnya Allah sedang memuliakanku. Padahal hakikatnya ada ujian. Idza mabtalahu, apabila Allah menguji mereka. Tapi apabila Allah menguji mereka dengan kesulitan, dengan kesempitan, dengan kefakiran, dia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla, tidak begitu. Mudah dan sulit, kaya dan miskin, sehat dan sakit, ini semuanya ujian. Walabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Benar-benar akan kami uji kalian dengan hal yang kalian anggap baik atau anggap buruk. Yang kalian senangi atau yang kalian tidak sukai. Semuanya ujian. Yang menjadi pertanda orang itu dicintai Allah adalah bagaimana kondisi agama dia.
Nabi pernah katakan, dalam hadis, Nabi sampaikan diskusi, Allah berfirman, sungguhnya di antara hamba Allah itu, la yasluhu imanu illal faqr. Tidak akan menjadi baik imannya kecuali dia itu fakir. Wa idza akhnaitu lakafar. Kalau dia itu aku jadikan kaya, menjadi kafir dia. Dan ada di antara hambaku, la yasruhu imanu ilal ghina. Dia tidak akan menjadi baik imannya kecuali dalam keadaan kaya. Idza afqartu lakafar. Kalau dia aku jadikan fakir, dia akan menjadi kafir. Allah yang lebih tahu tentang kondisi kita. Yang penting lihat pertama adalah bagaimana agama kita. Kalau Anda bisa ridha dengan Allah, Anda bisa sabar dengan kondisi Anda, mungkin kondisi miskin Anda jauh lebih baik kalau Anda menjadi kaya. Lihatlah bagaimana kondisi agama Anda. Kalau Anda dengan miskin itu agama Anda bagus, itulah yang terbaik. Jangan sampai Anda nanti diberikan kekayaan oleh Allah SWT, lalu kemudian Anda lupa dengan Allah, lupa dengan masjid, lupa dengan Quran, lupa dengan zikir, lupa dengan pengajian, lupa dengan segala macamnya. Itu bisa hancur-hancuran kehidupan kita. Berprasangka baiklah kepada Allah Ta'ala. Adapun doanya orang yang mazlum, semuanya berlaku. Bahkan orang yang terzalim itu walaupun dia kafir atau fajir, ini faina laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah SWT, tidak ada hijab. Maka kepada orang yang menzalimi, fattaqu da'watal mazlum, hendaklah mereka kalian takut dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih dari WhatsApp. Sedikit panjang Ustaz. Afwan, yang pendek dulu Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Benarkah riwayat tentang penyambutan Nabi oleh kaum Ansor ketika Nabi sampai di Madinah dengan melantunkan sholawat Badar? Riwayat tentang Saniyatul Wada, para ulama telah bicara tentang kebaifan riwayat ini dengan pembicaraan yang ilmiah. Sedetailnya, wallahu ta'ala a'lam bisawab, tentang sholat Badar itu redaksinya kayak apa. Yang jelas banyak banget riwayat salawat-salawat buatan manusia yang redaksinya itu banyak mengandung unsur kesyirikan dan ghulu. Hati-hatilah dengan segala macam untuk salawat yang tidak teriwayatkan dari Rasulullah SAW. Karena banyak riwayat-riwayat yang dibuat oleh manusia dengan keutamaan yang dibuat-buat, dan itu semuanya redaksinya rata-rata adalah banyak yang syirik dan penuh dengan sikap hulu terhadap Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari mana? Dengan siapa? Dari Ustaz, dia di Kalimantan. Iya. Mohon dinaikkan Bu suara volumenya. Suara. Naikkan audionya Mas. Iya, silakan Ibu. Bertanya apa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa saya Pak Ustaz? Ya silakan Bu. Sebenarnya saya dulu seorang mualaf dan saya baru sekarang ini tahu tentang syariat agama Islam dan baru mengenal Allah dan Rasulullah. Saya pun takut sebenarnya bertanya Pak Ustaz. Tapi karena itu saya rasakan cukup bergembira, saya menceritakan kepada kaum mukmin yang ada di masjid. Tapi setelah itu saya seperti dihilangkan Ustaz. Saya tak tahu, kalau saya tahu saya dulu pasti saya tidak akan ceritakan. Saya dibilanglah setanlah dan setannya yang dari dajjal. Ya Allah Pak Ustaz. Saya bermimpi, dalam mimpi itu saya bertemu di tengah bulan gitu, ada bulan. Rasulullah SAW wajahnya
badannya panjang, kulitnya tidak putih seperti orang Arab biasa. Janggutnya tidak hitam, abu-abu atau putih-putih sedikit. Mohon maaf Ibu. Dan di sampingnya itu ada seperti sinar cahaya. Mohon maaf Ibu, suaranya bisa diperjelas dan dipersingkat langsung ke inti pertanyaannya. Oh, iya. Saya ingin tahu aja, astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan saya. Saya ingin tahu, tolong ceritakan ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustaz. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi nggak? Jadi ini seorang ibu ini mu'alaf Ustadz, kemudian pada intinya menanyakan apa ciri-ciri Rasulullah SAW. Seperti itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, semoga apa yang ibu telah terima nikmat dari Allah SWT sebagai seorang mu'alaf, ini bisa dirasakan sebagai sebuah nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena sungguhnya manusia tanpa hidayah itu dia tidak ada artinya apa-apa. Walaupun dia jenderal, presiden, walaupun dia konglomerat, tidak ada artinya apa-apa. Tanpa keimanan dia, bahkan Allah katakan, balhum adallu, ulaika kal an'am, balhum adallu, mereka seperti binatang atau bahkan lebih rendah daripada binatang. Sehingga dengan nikmat iman itu betul-betul nikmat yang sangat besar. Yang kedua, ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, dari rambutnya, kemudian pundaknya, kemudian wajahnya, kemudian perutnya, kemudian yaitu telinganya, kemudian bidang dadanya, semuanya diceritakan ada secara detail. Nanti kalau ibu bisa kirim nomor kontak, insya Allah kita kirimkan lebih lengkap tentang Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah akan kita kirimkan lewat WhatsApp supaya lebih valid tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau mau beli bukunya ada, yaitu Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi, riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan Imam Tirmidzi berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau nanti bisa kita kirimkan ini lewat WA, seandainya ibu kirim nomor WA supaya lebih valid, lebih rinci tentang bagaimana ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Sedikit panjang Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah dari Lampung, Afwan ingin bertanya di luar tema Ustadz. Kakak Ana membangun rumah di tanah adik ayah suami kakak Ana, dan beliau disuruh sang ibunya untuk membeli rumah KPR karena tidak memiliki tanah dan rumah tetap dengan uang DP dan angsuran di 10 tahun pertama dengan biaya yang lebih besar daripada tahun sesudahnya ke depan. Apakah ini termasuk riba Ustadz? Apa yang seharusnya kakak Ana lakukan terhadap suami beliau yang belum mengenal sunnah Ustadz? Bagaimana jika suami kakak Ana tetap ingin membeli rumah KPR tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hendaklah seorang dia menghindari sesuatu yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ini segala bentuk muamalah ribawi. Karena besarnya dosa yang Allah sebutkan tentang riba. Seperti diantaranya orang yang mereka sengaja beramal dengan muamalah ribawi, maka dia telah mengumumkan perang. Allah mengumumkan perang dengan orang tersebut. Yang kedua, bahwasanya dosa riba sangat besar sekali. Semua yang dikumpulkan kekayaan dari riba, hasil riba, illa kan akhiru ilal qillah. Akhir akibatnya adalah kebangkrutan. Ada bangkrut. Dosa zina, dosa riba lebih besar dibandingkan dengan dosa zina. Bahkan lebih besar dibandingkan dengan berzina dengan wanita 36 wanita. Bahkan zina yang paling ringan itu seperti seorang yang mereka mendatangi ibunya atau menzinai, yakni ibunya. Usahakan ini betul-betul difahami tentang dosa yang riba ini dan yakinkan muamalah itu adalah muamalah yang riba. Kemudian sampaikan kepada sang suami agar bagaimana
berusaha untuk menghindar dari muamalah ribawi. Bersabarlah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, qanaah. Kalau kita belum bisa membangun rumah, ya kita bisa nyicil sedikit demi sedikit dan banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan kalau kita bisa bangun dengan sederhana, bangunlah dengan sederhana dulu. Jangan mimpi berpunya rumah yang megah, tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat agama. Bersikap qanaah, insya Allah itu yang terbaik dalam kehidupan kita dan akan membahagiakan kita. Dan hindari segala hal yang telah jelas-jelas diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjelas dulu muamalah itu ada muamalah yang syar'i atau yang ribawi. Kalau ribawi tinggalkan. Ada kredit rumah yang syar'i juga ada. Kredit rumah yang ribawi sangat banyak, secara umum adalah ribawi yang ada itu. Maka hindari yang ribawi dan cari yang kira-kira syar'i. Kalau tidak bisa, ya bismillah dengan sedikit demi sedikit, yaitu apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita ya ini menuju atau sampai kita diberikan Allah kemudahan untuk membuat ini rumah. Intinya jangan bermimpi menjadi serba mudah dalam kehidupannya tapi dengan cara-cara yang ribawi. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Bapak? Dari Sumeneb. Dari Sumeneb. Ya, silakan Bapak. Saya tanyakan ini, Bapak bentuk cinta kepada Nabi Muhammad harus dilaksanakan dengan maulid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah bentuk cinta dengan Rasulullah SAW dibuktikan dengan maulid? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Nabi, kecintaan kepada Nabi itu sebuah kewajiban. Wajib mencintai Nabi di atas segala-galanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah dengan jujur menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in ila nafsi. Ya Rasulullah SAW, engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, la ya Umar. Tidak boleh ya Umar. Ini hatta aku na ahabba ilaik min nafsik. Sampai aku lebih engkau cinta dibandingkan dengan diri anda sendiri. Al-an ya Rasulullah, ala anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta nafsi. Atau kama qala. Engkau sekarang lebih aku cintai ya Rasulullah di atas segala sesuatu dibanding termasuk diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar telah sempurna iman anda. Para sahabat semuanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika ditanyakan kepada Ali di antaranya, kaifa kana hubbuka li Rasulillah, bagaimana kecintaan kalian kepada Nabi SAW? Ali mewakili para sahabat yang lainnya mengatakan, yakni kana ahabbu ilaina min amwalina wa aulatina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala dhama'i. Nabi, kecintaan kami kepada Nabi lebih kami cintai dibandingkan harta kami, anak-anak kami, ibu kami, ayah kami, sampai kepada air dingin saat kehausan. Nabi lebih kami cintai. Dan mereka telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi kecintaannya kepada Nabi. Karena kecintaan kepada Nabi termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta kepada Nabi itu dibuktikan dengan cara betul-betul membela Nabi, menghidupkan sunnah ajaran Nabi, mendakwahkan sunnah ajaran Nabi, itu yang paling bukti yang paling nyata. Walaupun orang mereka bilang cinta, kemudian mereka tidak pernah mengenal ajaran Nabi, bahkan bertolak belakang dengan ajaran Nabi, tidak menghidupkan ajaran Nabi, tidak mempelajari ajaran Nabi, ini dusta. Ini dusta. Adapun berkaitan dengan maulid Nabi, maka yang penting Bapak yakinkan dulu apakah Nabi melakukan, apakah para sahabat melakukan. Yang jelas mereka itu orang paling mencintai Nabi. Apakah imam yang 4 melakukan? Sejarah yang ada membuktikan bahwasanya acara maulid-maulid itu diawali dari Bani Fatimiyah Syiah Rafidhah. Ini yang mengawali, yaitu acara-acara maulid. Adapun orang mereka mendatangkan dalil-dalil tentang maulid, itu semuanya dalil-dalil yang diada-adakan, yang jelas Nabi tidak pernah melakukan, para sahabat tidak pernah melakukan. Seandainya betul-betul itu kebaikan, mereka telah mendahului kita dalam melakukan perbuatan tersebut. Para imam-imam juga mereka tidak pernah melakukannya.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga bukti yang paling nyata adalah bagaimana kita mempelajari ajaran Nabi, menghidupkan dalam harian kehidupan kita, kemudian bagaimana kita memperjuangkan di hadapan ahlul batil, bagaimana kita betul-betul mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi, sehingga tersebar luas di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Bismillah. Apakah ada tuntunan kita untuk berjihad ke negeri Syam? Berjihad di negeri Syam, kalau itu warga negara setempat dan menuntut berjihad, maka ini adalah kewajiban penduduk setempat. Adapun negeri-negeri yang lainnya itu terikat dengan penguasa negeri setempat pula. Berjihad yang jelas ada ilmunya, ada adabnya, ada aturannya, karena semuanya berkaitan dengan batas-batas syariat, tidak kemudian berjihad sesuai dengan sangkaan kita. Maka yang punya kewajiban utama adalah penduduk setempat, yang lainnya paling minimal memberikan bantuan doa. Kalau bisa memberikan bantuan finansial, maka kirimkan lewat jalur yang aman. Paling minimal adalah bagaimana kita membantu doa bagi mereka. Adapun kewajiban secara fisik untuk kemudian bergabung ke sana, itu banyak aturan-aturan yang mesti kita perhatikan kembali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum uang pensiun? Kok udah nggak kerja masih digaji? Kok udah mati masih digaji? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu negara sudah menetapkan begitu, itu adalah sebuah sudah aturan negara yang sudah betul disepakati, ya tidak ada masalah. Sebagaimana umpamanya ini Anda dulu pekerja saya, kemudian Anda pensiun dan umur sekian, lalu saya punya kebijaksanaan, Anda tetap saya terus kasih gaji setelah pensiun Anda. Itu adalah berkaitan dengan aturan yang telah dibuat oleh negaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Berhubung waktu sudah cukup, marilah kita akhiri pertemuan Baihaqi atau belajar akidah Islam pada kesempatan sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik kepada Al Ustaz Afifi yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini serta menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan bagi para pemirsa sekalian yang pertanyaan belum terjawab atau ingin bertanya, bisa ditanyakan di pekan depan di hari dan waktu yang sama, Jumat jam 16 waktu Indonesia Barat. Kami undur diri. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.